dosen dosen milenial. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 8 keterampilan mengajar. Nah, ini penting untuk diketahui oleh para calon guru yang ingin praktik mengajar. Untuk 8 keterampilan ini harus kalian kuasai. Untuk lebih lengkapnya, simak ya materi berikut ini. 8 keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru atau pendidik. Jadi kita mulai dari 4 kompetensi guru yang harus dikuasai. Yang pertama adalah pedagogi. Pedagogi itu adalah seni dalam menjadi seorang guru. Jadi gaya atau strategi pembelajaran dari seorang guru itu disebut dengan pedagogi. Kemudian yang kedua, kepribadian. Kepribadian seorang pengajar itu harus ramah, santun, toleran, dan juga peduli. Kemudian yang ketiga, profesional. Jadi ia harus profesional dalam bidangnya, dalam mengajar. Kemudian yang keempat adalah sosial. Ia juga berjiwa sosial ya, peduli dengan lingkungan dan sekitarnya. Kemudian keterampilan yang pertama dalam pembelajaran yang harus dikuasai oleh seorang pendidik adalah keterampilan membuka pelajaran. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menimbulkan perhatian, dan mengajak berpikir. Jadi pembukaan pelajaran ini menjadi inti ya, menjadi awal dari sebuah proses pembelajaran. Kalau pembukaannya itu sudah membuat semangat, memotivasi siswa untuk belajar, jadi ke depan akan semakin bersemangat, bergairah belajarnya. Komponen yang harus ada pada keterampilan membuka pelajaran yaitu yang pertama menarik perhatian siswa, membangkitkan motivasi, memberikan acuan, dan membuat kaitan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan di sini bertujuan untuk memahami pertanyaan mengapa, kemudian menolong memahami hukum, dalil, prinsip. Kemudian yang ketiga mendapatkan umpan balik. Yang keempat adalah menolong menghayati proses bernalar. Jadi seorang guru, seorang pendidik harus memiliki keterampilan dalam menjelaskan materi yang sedang dia jelaskan. Kemudian prinsipnya pada awal, tengah, dan akhir relevan dengan kompetensi yang akan dicapai. Jadi keseluruhan dalam penjelasan itu harus relevan dengan kompetensi. Kemudian bermakna sesuai dengan kesanggupan siswa. Berikutnya tujuan ya. Keterampilan yang berikutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Tujuan dari keterampilan ini yang pertama mengembangkan tanggung jawab. Yang kedua, siswa mengerti arah tingkah laku sesuai tata tertib. Yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban siswa melibatkan diri dalam tugas. Yang keempat, bagi guru mengembangkan keterampilan pengajian. Berikutnya, sadar akan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, memberi respon efektif terhadap siswa. Komponen dari pengelolaan kelas yaitu sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian, memberikan petunjuk yang jelas, ini terpotong ya, kemudian memberi teguran, memberi penguatan, menimbulkan laju belajar, dan mengkolaborasi belajar siswa. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan bertanya. Tujuan dari keterampilan ini membangkitkan minat dan rasa ingin tahu, mendiagnosis kesulitan khusus, kemudian mengembangkan keaktifan belajar siswa, memberi kesempatan asimilasi informasi, mendorong mengemukakan pendapat, dan menguji serta mengukur penguasaan. Komponen dari teknik bertanya harus jelas dan singkat, memberi acuan,
pemusatan perhatian, pemindahan giliran, penyebaran, memberi waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, meningkatkan perhatian dari siswa. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar. Yang ketiga, memudahkan siswa untuk belajar. Dan yang keempat, meminimalisir tingkah laku negatif dan membina tingkah laku positif siswa. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat memberikan penguatan yaitu hindari memberikan komentar negatif ketika siswa tidak bisa. Kemudian berikan kehangatan dalam penguatan. Penguatan dilaksanakan dengan kesungguhan atau serius. Kemudian bermakna. Kemudian yang terakhir, melakukan variasi dalam memberikan penguatan, verbal atau ucapan, gerak atau bahasa tubuh. Jadi dalam memberikan penguatan ini bisa dari ucapan, pujian gitu ya, atau mungkin gerakan atau bahasa tubuh dengan sentuhan terhadap siswa, menyentuh pundaknya contohnya seperti itu. Wah, bagus sekali begitu. Kemudian keterampilan membimbing kelompok kecil. Memusatkan perhatian siswa pada satu tujuan dan satu topik diskusi. Ini tujuannya. Kemudian menganalisis pendapat dari siswa, meluruskan alur berpikir siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi. Menutup diskusi dapat dilakukan dengan membuat rangkuman hasil diskusi. Keterampilan mengadakan variasi. Tujuan dari keterampilan ini yang pertama meningkatkan perhatian siswa, melayani kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, menumbuhkan minat siswa untuk belajar, menghilangkan kebosanan siswa. Variasi dalam mengajar bisa dilakukan dengan variasi suara yang awalnya keras, menjelaskan, kemudian berirama, misalkan seperti itu. Kemudian pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau kebisuan guru. Jadi ketika tiba-tiba guru diam karena siswanya ramai, nah itu juga variasi ya. Kemudian melakukan kotak pandang dengan siswa, gerak badan mimik, perhatian posisi guru di dalam kelas, pergantian posisi guru di dalam kelas, ini maksudnya yang terakhir. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan menutup pelajaran. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi. Komponennya meninjau kembali dengan rangkuman, ringkasan, evaluasi dengan demo, ekspresi, pendapat, soal tertulis. Jadi dalam keterampilan menutup pelajaran ini juga jangan hanya mengucapkan salam kalau bisa, tapi juga di dalamnya ada rangkuman atau kesimpulan dari pembelajaran hari tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 8 keterampilan mengajar yang perlu diketahui oleh para calon pendidik. Silakan dipraktekkan ya. Sebagai guru yang baik, kalian harus menguasai 8 keterampilan tersebut. Demikian dari saya, semoga bermanfaat ya. Ketemu lagi di channel saya.